Haleluya, haleluya, haleluya. Langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantal atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, nanti bicara pemberkatan kita akan buat sesudah komuni sebelum berkat penutup, sebelum berkat doa penutup dan berkat. Tapi bagus juga kita renungkan bersama. Pemberkatan rumah itu biasa, malah bukan cuma satu kali, tiap hari lebih boleh. Cuma sudah ada perasaan aku mau tiap hari berkati dengan banyak motivasi. Ada yang pernah minta berkat saya karena saya boleh berkat pulang ke rumah. Apa? 2 tahun dan berkat terakhir kapan? 2 tahun lalu. Hal yang berkaitan dengan berkat apa semua kita melihat dari sudut pandang peyoratif. Saya bilang negatif. Yakni kita mohon untuk agar supaya dikeluarkan, diusir, dilindungi, diamankan sehingga kita tidak lagi ada upaya untuk menjaga itu. Karena berkat bagi saya bukan itu. Berkat itu yakni mengundang Tuhan, mengundang yang kita percayai sebagai yang ilahi untuk boleh hadir, tinggal bersama di dalam tempat di mana kita berdiam. Seringkali kalau dihitung-hitung kita berada di rumah, mungkin kalau hitung 1 kali 24 jam lebih banyak di luar rumah daripada di rumah kalau orang kerja. Tapi dalam waktu yang sedikit itu, apakah saya merasa tempat ini betah? Dan kebetahan itulah diimani saya mau mengundang supaya Allah hadir. Itu permohonan berkat. Sehingga sebenarnya tidak penting dia berapa ember itu siram. Kalau mau sebenarnya orang sewa apa namanya, pemadam kebakaran. Kipas itu ini dalam basah kuyu. Ada apa mau di Pulau Basah? Pemberkatan total gila dong sewa. Mengundang, dan undangan itulah yang penuh dengan simbol. Wih, 1, 2, 3. Maria 2, Yesus 1, Yosef nggak ada. Tuh. Gimana Yosef? Itu 3 sana ada Yosef, Yesus, Maria,
Maria. Satu Maria Ratu, satu Maria Verlamin. Kalau lihat tuh foto itu kan banyak. Ini simbol, bukan pengusir, bukan barang magis. Rosario atau apa saja bukan barang magis. Itu simbol. Simbol yang mengingatkan kita akan sesuatu. Karena begitu melihat foto gambar itu, mereka teringat sesuatu. Ada pengalaman, ada sesuatu yang mau dibawa dalam pikiran. Nah, kita membuat simbol-simbol untuk itu. Ada sesuatu yang mau kita bawa dalam pikiran, dalam kenangan. Itulah yang disebut dengan menciptakan ruang untuk hadirnya, orang boleh sebut Tuhan, boleh sebut Allah. Saya biasa pakai istilah yang ilahi. Itulah permohonan berkat. Dan untuk menciptakan itu, selain berkat, apa yang dimulai dengan berkat mesti dipelihara dan ditumbuhkan. Nggak satu kali siram sudah. Ya itu bukan itu. Model saya imam. Saya imam bukan bahwa begitu ditabiskan selesai. Nah, bisa habis 5-10 tahun. So, selamat jalan. Kalau tidak disirami dan dijaga, dipelihara, dirawat. Sama juga dengan apa lagi? Baptis. Bukan pesiram dia seorang kudus. Loh, itu baru benih. Krisma bukan petaruh baginya Roh Kudus sopa dia ada tretus talebe karena tuminya talbanya. Itu baru benih. Sakramen apa saja, pernikahan paling lebih gampang itu. Itu bukan bahwa dia menikah selesai sakramen. Nah, sakramen itu bukan di situ, itu cuma peneguhan nikah. Sakramen itu everyday, setiap hari. Begitu orang merasa yang satu menjadi bagian dan dia menjadi simbol kehadiran Allah, di situ sakramen ada. Maka sakramentalitas berkaitan dengan satu hal, melihat bahwa Allah menjadi hadir di sini. Dan untuk hal ini, itu yang bacaan-bacaan ingatkan satu hal. Marilah menghadap tahta Allah. Surat Paulus kepada umat di Ibrani bagus. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ketulusan itu setengah mati. Banyak iman kan yang nggak tulus. Sama dengan tadi, kita mohon pemberkatan bukan karena percaya Allah hadir, tapi kita mohon supaya Allah usir. Kalau boleh dengan itu Allah habis usir dan dia baku iko dengan itu setan sopi. Padahal bukan itu. Ketulusan menunjukkan kepada bagaimana saya mau hadir dengan bersama dengan Tuhan. Bacaan yang bagus dikatakan di situ. Salah satu bentuk nggak usah misa. Kalau orang sama mesti misa kamar minggu. Berkata kau nggak misa, nggak semangat. Bagus juga. Tapi ada hal yang baik. Ibadah sabda. Ini banyak orang. Pasti bukan semua wilayah rohani kan, atau semua wilayah rohani ya. Nggak ada tuh undangan dari luar tuh. Sopina sini mana tuh dulu. Terus main Sopina berapa gini citulan cari akhirnya. Bukan tanging tahu deh ya, kalau dulu tapi pengalaman gampang. Soalnya dapat lihat di mana itu Rosario itu banyak orang dan kurang orang. Karena saya tahu kan di rumah ini dapat makan banyak. Waktu di sini cuma gula-gula satu, kok bisa punya over sambung. Kurang orang. Ini belum pernah lihat, nah dulu kita pernah lihat tuh kakak adik kan orang baku saya tuh gula-gula cuma satu. Kita mau picat tawa makasih memang. Kita, tapi ada sam kakak adik, sam berapa? Pakai bini kan begitu. Apa dia tepi bibir kan? Itu merasakan boleh bilang satu. Itu sama dengan kalau Ekaristi. Cuma dulu kan waktu COVID nih boleh. Tapi sebenarnya kalau terlalu yakin darah Kristus kipas. Tuh piala taruh begini. Pada konselebran kan imam bagian satu-satu. Tuh bersyukur sudah bagian pertama itu terakhir. Memang so abis itu ewek dan 10 orang dari terakhir. Bukan habis ini anggur ini karena Kristus aja.
Apa? Kalau kita minum air liur sini, konten taruh begitu kita melakukan bukan 20, tidak 20 jenis air liur. Karena darah Kristus pergi enter. Aku tidak percaya. Pak, mau coba? Sekarang ambil gelas kasih air minum kok. Ini aku over tuh. Tapi dulu kau mau aku over. Oh, mana kan yang mulai pastor lebih dulu pastor terakhir. Boleh, yang penting masih ada kesalahan. Bukan itu intinya, tapi saya mengatakan bahwa seringkali motivasi kita apa? Mengundang Tuhan untuk kita tentang sabda Allah. Tidak usah juga bentuk ibadah, tapi bentuk merenungkan sesuatu di mana membaca. Kalau ada banyak buku bacaan. Saya senang ketika biasakan kalau pernikahan keluarga itu kan, kalau pernikahan kan ada Alkitab. Oh, waktu kawin Alkitab dulu masih ada terus lelang. Hah? Oh, tak kira dia cincin dengan itu pelaki yang bertalian. Ya, saya pernah membuat perayaan bukan begini 25 tahun, 15 tahun keluarga itu. Lama itu Alkitab. Lalu pastor minta maaf so ancor. Masa so ancor ya? Ketika kita buka tuh Alkitab itu, di situ sepuluh dengan stabilo, garis bawah. Saya bilang, inilah baru buku ini sungguh bermakna. Karena itu kan bukan orang Kristiani, orang Katolik tidak pernah pusing untuk kitab suci coret-coret. Nah, habis bakar, beli baru. Karena dengan kita menggaris bawahi, kita mencoret, memberikan stabilo, berarti saya membaca. Ada sesuatu yang saya lihat di situ. Saya terkenal, tidak usah tiap hari. Memang pertanyaannya juga kecil. Uskup pernah tanya pada saya, Pastor Angki, so pernah baca kitab suci? Oh, tiap kali. Pada pertanyaan kedua tuh kita bilang, kita sudah tahu tiap kali. Kalau dari kitab Kejadian sampai Wahyu, so baca sampai bagian mana? Aduh, tak so lupa bersyukur karena so terlalu banyak. Malah so baca lengkap, tak kurang yakin. Ya, orang serikali tidak pernah baca lengkap. Bukan itu terpenting, tapi apakah saya membuat untuk itu? Itulah pertama, mengundang A. Yang kedua, bagus. Berkaitan dengan aspek yang kedua, sesama. Tidak ada berita yang disembunyikan. Berita itu harus di atas. Barang datang patung semua itu di atas. Supaya orang lihat. Tapi ada satu hal yang lebih penting, orang itu harus orang lihat. Itulah kesaksian. Tapi yang lebih penting bahwa orang di sekitar melihat, orang di sekitar mendengar, maka itulah kesaksian. Memang orang bilang boleh menjadi pura-pura. Dalam keluarga kan itu biasa ada konflik. Sedangkan orang tua konflik itu biasa. Hanya kan ada suatu hal yang kalau persiapan nikah dia bilang mereka harus lupa. Kalau mau dipakai lain, jangan sampai anak tahu bahwa orang tuanya berkelahi. Jadi di luar masuk di dalam, kong kunci pintu, kong selamat berkelahi. Mak kalau boleh jangan ada orang dengar. Jadi kalau nggak mau maki, silakan aku caci maki. Baru habis caci maki, tutup dengan kemuliaan kepada Bapa. Habis. Karena kita seringkali perlu untuk, kalau ada beda, tapi yang mau dikatakan dalam bacaan Injil, satu hal, kita menjadi terang. Terang berarti orang boleh lihat sesuatu yang benar, tidak tersembunyi melalui saya. Oh, ini yang benar. Itulah menjadi terang. Itulah di tempat yang tinggi. Maka itulah kesaksian untuk orang lain. Memberkati rumah, atau boleh bilang hidup Kristiani di mana Allah hadir, punya dua hal. Untuk
keluarga supaya home sweet home. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting menjadi saksi bagi orang lain. Kita tidak usah mengatakan kepada orang lain kamu harus ikut saya, beragama seperti saya, keyakinan seperti saya. Itu salah. Tunjukkanlah kalau beriman seperti ini, itu seperti ini. Kalau mau menjadi orang Kristiani, begini itu orang Kristiani. Biar orang lihat, mereka menilai, mereka mau ikut atau tidak, itu tidak penting. Tapi orang akan bilang, benar, dia itu orang Kristiani. Dia itu keluarga Kristiani. Itulah rumah yang diberkati. Kalau kesaksian seperti ini, maka apa yang kita mohonkan hari ini sungguh sudah mulai berbuah. Mari sudah terkasih, kita satukan semua permohonan kita, harapan kita bersama dengan keluarga dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga syukur yang mereka panjatkan dapat menjadi berkat untuk harapan-harapan baik mereka, rencana baik mereka, tapi lebih terutama untuk keutuhan pernikahan sebagai satu keluarga Kristiani yang sungguh-sungguh menjadi sakramen kehadiran Allah bagi orang lain.